Halo, Joko Christian di sini. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengantar OSPF. Ada dua topik utama, yaitu karakteristik umum dari OSPF dan link state operations. Video ini akan membahas bagian yang pertama, karakteristik umum OSPF. OSPF atau Open Shortest Path First adalah salah satu protokol Dynamic Routing Protocol yang masuk di kategori Link State Routing Protocols. Ada kategori yang satu lagi adalah Distance Vector, yang ini masuk dalam kategori Link State. Dan protokol OSPF akan menggunakan algoritma Shortest Path First. Algoritma ini melakukan perbandingan biaya dari berbagai alternatif jalur yang ada, dan jalur dengan biaya terendah akan dipasang pada routing table untuk digunakan. Adapun fitur OSPF antara lain adalah: pertama, classless, mendukung konsep dan implementasi VLSM, Variable Length Subnet Mask, dan CIDR. Lalu efisien, tidak ada periodic update seperti pada distance vector, dan menggunakan algoritma shortest path first untuk memilih jalur terbaik. Yang ketiga, konvergensinya cepat dalam sebuah jaringan. Kalau ada perubahan, maka perubahan ini akan langsung terpropagasi dan kemudian network menjadi stable lagi jauh lebih cepat daripada distance vector. Kemudian scalable, cocok di jaringan kecil hingga besar, di mana nanti juga router dapat dikelompokkan dalam konsep area untuk pembagian yang lebih hierarkis. Dan terakhir, aman, karena mendukung autentikasi dengan message digest 5, yaitu fungsi kriptografi, supaya menjamin bahwa update yang terjadi memang update dari sumber yang terpercaya. Nah, si OSPF pada sistem operasi iOS Cisco itu mendapatkan nilai administrative distance dengan nilai default 110, atau secara default ini berarti prioritasnya lebih tinggi dari Routing Information Protocol yang nilai AD-nya adalah 120, tetapi dianggap masih lebih rendah daripada protokol proprietary Cisco seperti EIGRP. Pada protokol OSPF ada 3 komponen utama yang berperan di sini. Pertama adalah data structure, kedua adalah routing protocol message, dan yang ketiga adalah algoritma. Nah, CPU akan memproses tabel tetangga dan tabel topologi nanti menggunakan algoritma SPF-nya Dijkstra, di mana nanti penggunaan umumnya menggunakan model biaya, cost. Untuk mencapai sebuah tujuan itu cost-nya berapa? Kalau lebih rendah nanti dianggap lebih baik. Nah, si Dijkstra ini algoritmanya membuat SPF tree, shortest path first tree, di mana setiap router nanti akan diletakkan pada tree itu, kemudian dihitung biaya terendahnya ke setiap node. Ini memungkinkan SPF tree untuk menghitung rute terbaik yang nanti akan diletakkan di forwarding database-nya. Adapun OSPF nanti menggunakan 3 database, yaitu pertama, adjacency database. Adjacency database itu adalah sebenarnya tabel tetangga. Dia mendaftarkan semua router tetangga yang sudah membentuk komunikasi bidireksional dengan dirinya. Tabel ini bisa dilihat dengan perintah show IP OSPF neighbor dan sifatnya unik untuk tiap-tiap router dari sudut pandang router masing-masing. Kemudian database yang kedua adalah link state database, disingkat LSDB. Tabel yang dibentuk adalah topology table. Topology table di sini akan mendaftarkan informasi semua router lain di jaringan, baik itu tetangga atau tetangga dari tetangga atau tetangga dari tetangga dan seterusnya. Jadi lengkap dalam satu topologi yang sama, dalam domain yang sama. Nah, database ini merepresentasikan topologi jaringan secara lengkap dan semua yang areanya sama akan memiliki LSDB yang identik. Semua router dalam area sama, berdasarkan informasi yang diterima sudah berbagi, nanti informasinya sama. Perintah show IP OSPF database bisa digunakan untuk melihat informasi database ini. Yang ketiga adalah forwarding database. Table yang dibentuk adalah nanti routing table.
nanti akan diteruskan ke routing table-nya router, di mana semua rute yang dibuat oleh algoritma SPF berdasarkan link state database-nya itu nanti didaftarkan. Yang didaftarkan nanti adalah yang dianggap yang terbaik, ya, dengan cost yang terendah. Ini kita bisa lihat dengan perintah biasa show IP route. Si protokol OSPF akan menggunakan paket-paket khusus, disebut dengan paket-paket link state atau link state packets, kita singkat dengan LSP. Paket-paket ini dipergunakan untuk melakukan kerja dari OSPF dan ada 5 jenis paket yang dipertukarkan. Pertama adalah hello. Hello itu untuk membuat dan mempertahankan adjacency dengan tetangga langsung, tetangga sebelahnya. Kemudian kedua, database description packet, disingkat DBD, yang merupakan daftar singkat dari link state database atau LSDB, dipakai untuk membandingkan isi dari LSDB. Jadi setiap router pasti punya LSDB sendiri, terus dibandingkan sama yang diterima dari tetangganya, ini sama atau enggak gitu ya, kurang lebih. Lalu ada paket jenis link state request, kita sebut LSR, di mana nanti kalau si penerima DBD menemukan perbedaan isi LSDB dia dengan informasi yang baru yang diterima, oh berarti saya harus minta informasi tambahan nih, detailnya lah istilahnya ya. Jadi dia akan mengirimkan LSR kepada tetangganya, tolong informasi tambahan nih. Nanti tetangganya akan menjawab dengan link state update atau LSU, yang merupakan jawaban dari LSR. Nah, sudah diterima oleh yang meminta, akan diberikan lagi tanda terima, link state acknowledgement, sebagai tanda terima dari penerimaan LSU. Jadi inilah 5 jenis paket umum pada protokol OSPF dan link state secara umum. Nah, si OSPF itu skalabilitasnya tinggi. Kenapa? Karena OSPF bisa diimplementasikan dalam konsep area. Nanti di lapangan bisa digunakan 2 pendekatan utama. Pada jaringan yang lebih sederhana atau kecil, itu menggunakan single area OSPF, di mana hanya ada 1 area tunggal, disebut dengan backbone area, dan nomornya selalu OSPF area 0. Seperti pada gambar terlihat di sini, kalau routernya tidak terlalu kompleks, tidak terlalu banyak, maka penggunaan single area disarankan. Model yang kedua adalah multi area, menggunakan lebih dari 1 area, di mana bisa disusun secara hierarkis dan area-areanya berhubungan. Yang paling umum adalah semua area berhubung ke area backbone, ke area 0. Dan ini meningkatkan skalabilitas OSPF dan meningkatkan dependabilitasnya lebih baik. Secara kinerja juga jadi lebih baik. Tapi detail dari implementasi multi area tidak saya bahas dalam penjelasan ini. Nah, hanya sebagai gambaran umum, si area yang dipakai OSPF itu digunakan karena pertama, perubahan topologi pada salah satu area tidak akan mengakibatkan LSP-nya float ke area lain. Kalau ada float LSP berarti ada perhitungan ulang dari si algoritma Dijkstra-nya. Jadi di sini kalau tidak nembus ke area lain, maka LSP float yang tidak nyampe itu tidak akan men-trigger sebuah perhitungan ulang SPF. Sehingga LSP float-nya hanya dibatasi di area tunggal. Seperti pada contoh di samping, nanti di sini ada multi area, area 0 backbone di sini, dan area 1 di kiri bawah, dan area 51. Jika misalnya jaringan pada area 51 mengalami perubahan, maka akan men-trigger LSP float. LSP float di sini hanya terbatas di area 51. Mengakibatkan SPF dijalankan ulang hanya di area 51. Tapi tidak akan tembus ke area lain. Nah, demikian penjelasan umum bagian pertama. Next, simak penjelasan yang lain terkait tentang bagaimana protokol link state bekerja lebih detailnya, yang disebut dengan link state operations. Saya Joko Sese undur diri, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita jumpa di kesempatan yang lain. Bye-bye.